Sintayong andalkan pemain timnas Indonesia U23 saat juara SEA Games 2023 untuk Piala AFF 2024. Sintayong mengandalkan pemain timnas Indonesia U23 saat juara SEA Games 2023 untuk mengarungi Piala AFF 2024 yang bergulir pada 24 November hingga 21 Desember 2024. Skuad juara SEA Games 2023 yang dipilih karena timnas Indonesia senior difokuskan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Konfirmasi itu disampaikan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Coach STY akan memaksimalkan tim yang bermain di SEA Games 2023 untuk Piala AFF 2024, kata Sumarji di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024. Pria berkacamata itu mengatakan keputusan itu sudah disetujui Ketua Umum, Ketum PSSI Erick Thohir. Jadi, Sintayong punya tugas ganda dengan kedua tim tersebut. Kalau senior ini kan sudah disepakati dan kemarin sesuai arahan Pak Ketua Umum saat rapat, kata Sumarji, Rabu, 31 Juli 2024. Dengan menggunakan personel SEA Games 2023, para pemain yang membela timnas Indonesia senior dapat fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diharapkan, hal itu membantu konsentrasi para pemain timnas Indonesia senior seperti Tom Haye dan kawan-kawan untuk memasang target prestisius, yakni lolos Piala Dunia 2026. Timnas senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, ucapnya. Di Piala AFF 2024, Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Filipina, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Melihat skuad juara SEA Games 2023, sebenarnya ada banyak yang rutin membela Timnas Indonesia senior. Sebut saja Hernando Ari, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Prama Arhan dan Marcelino Ferdinand. Nama-nama di atas dipercaya bakal membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Selain nama-nama di atas, ada juga Alveandra Dewangga, Komang Teguh, Fajar Fatur, Rio Fahmi dan banyak lagi di skuad juara SEA Games 2023. Menarik menanti aksi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. 18 Agustus, penentuan nasib Martin Paes bela timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyebut FIFA akan mengumumkan status Martin Paes apakah bisa membela timnas Indonesia atau tidak pada 18 Agustus 2024. Tanggal 15 Agustus, sidang. Tanggal 18 pengumuman. Insya Allah kita akan berusaha memenangkan itu, kata Yunus di Plaza Mandiri, Jakarta, Rabu 31 Juli malam. Paes resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 April 2024. Meski demikian pemain FC Dallas ini belum bisa membela timnas Indonesia di kalender internasional. Musababnya, FIFA menolak perpindahan asosiasi Paes dari Belanda, KNVB, ke Indonesia, PSSI. Ini karena sang pemain pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Tak puas dengan keputusan FIFA, PSSI membanding putusan tersebut. Pengajuan banding telah dilayangkan dan akan disidangkan pada 15 Agustus mendatang. Jika FIFA masih tetap menolak pengajuan perpindahan Federasi Paes, masih ada satu jalan yang bisa ditempuh PSSI, yakni Pengadilan Olahraga Internasional, CAS. Awalnya, sempat tersiar kabar bahwa PSSI sudah menggugat keputusan FIFA di CAS. Namun hingga kini, di laman resmi CAS, tidak ada agenda soal sengketa PSSI dan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menambahkan ada proses yang sedang dijalani di FIFA. Amali yakin FIFA akan merestui perpindahan asosiasi Paes dari KNVB ke PSSI.
Jika itu terwujud, PAES akan bisa membela timnas Indonesia yang akan tampil di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada September 2024 hingga Juni 2025. Lawan pertama dan kedua yang akan dihadapi Indonesia adalah Arab Saudi dan Australia. Indonesia akan melawan Arab pada 6 September dan Australia pada 10 September. Jens Raven belum pasti gabung timnas Indonesia U19 di Korea. Pemain naturalisasi Jens Raven belum tentu ikut pemusatan latihan timnas Indonesia U19 di Korea Selatan pada pertengahan Agustus. Skuad timnas Indonesia U19 telah dibubarkan pada Rabu 31 Juli malam. Para pemain dipulangkan kembali ke klubnya masing-masing untuk menjalani kompetisi musim ini. Pemain akan kembali dikumpulkan pada 11 Agustus nanti di Jakarta. Yang dipanggil adalah pemain-pemain pilihan Indra Syafri dan tidak menjadi skuad inti klub di kompetisi. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI Sumarji mengatakan, pemain yang akan dipanggil untuk ikut pemusatan latihan dan turnamen Seoul Earth on Ice Cup di Korea Selatan adalah yang belum mendapat jam terbang di klub. Karenanya Raven belum tentu ikut bergabung dalam pemusatan latihan. Jika klubnya tidak melepas, akan dicari pengganti. Prioritas PSSI Raven dilepas saat kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dia, Jens Raven, kembali ke klubnya. Yang ke Korea itu yang akan kita coba untuk bisa bergabung bersama-sama itu adalah rencana yang akan dinaturalisasi, kata Sumarji, Rabu 31 Juli. Sesuai arahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kepada kami, BTN, agar menghubungi para pemain yang akan bergabung di Timnas U20 untuk ikut TC di Korea, ujarnya. Untuk pemain-pemain yang bergabung di klub Liga 1, PSSI akan menjalin komunikasi dengan klub lebih dulu. Komunikasi dijalin agar tidak ada salah paham akan agenda Timnas. Kalau dipanggil oleh Coach Indra Syafri, itu semua tergantung kepada tim pelatih. Kalau misalkan dipanggil oleh tim pelatih, maka kami akan koordinasi dengan klub Liga 1. Kalau dipanggil, tetapi kalau tidak dipanggil, secara otomatis berarti kan anak-anak tetap berada di klub masing-masing. Semua kembali ke tim pelatih manggil atau tidak, katanya. Jika sang pemain yang dipanggil, misalkan Doni Tri Pamungkas, lebih dibutuhkan, tidak akan dipaksakan. Yang penting pemain tersebut dapat menit bermain di kompetisi. Kembali lagi itu tergantung kebutuhan klub itu sendiri. Artinya kalau di klub itu jadi starter, secara otomatis pasti pelatih punya pemikiran lain. Intinya seperti itu, kata Sumarji menjelaskan. Dapat restu sang ibu, Matthew Baker mantap bersama Timnas U17 Indonesia dan siap gabung TC di Bali. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menjelaskan secara rinci terkait situasi Matthew Baker yang mendapat panggilan ke tim Australia U17 meski dia sebelumnya telah membela Timnas U17 Indonesia. Matthew Baker saat ini memang tengah menetap di Melbourne, Australia. Untuk itu, sang pemain mendapat panggilan ke Timnas U17 Australia jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Mencuatnya nama Matthew ini pun membuat PSSI langsung melakukan komunikasi dengan sang pemain dan orang tuanya. Sumarji mengatakan bahwa PSSI langsung menggelar pertemuan dengan Matthew Baker dan keluarnya yang tinggal di Australia. Mereka menjalani pertemuan melalui Zoom dan berbicara soal pemanggilan tersebut. Menurut Sumarji, Matthew dan keluarganya sudah bulat ingin membela Timnas Indonesia. Untuk itu, pemain berusia 15 tahun tersebut dipastikan akan tetap membela Timnas U17 Indonesia ke depannya. Pemain Melbourne City FC U18 tersebut dipastikan tetap bagian dari tim Merah Putih. Sumarji bahkan menekankan bahwa ia mendapat restu dan dukungan langsung dari ibunya buat tetap membela Timnas Indonesia. Jadi begini Matthew Baker tadi itu sudah ada pertemuan via Zoom antara PSSI dengan Matthew sendiri dan dengan orang tuanya, ujar Sumarji kepada awak media di Menara Mandiri, Rabu, 31 Juli 2024. Jadi dari hasil pertemuan itu, Matthew memilih untuk tetap ada di Timnas Merah Putih, ucapnya.
Pria yang juga menjabat sebagai CEO Bayangkara FC tersebut mengatakan bahwa Matthew mendapat dukungan dari sang ibu. Seperti diketahui, ibu Matthew asli orang Indonesia darah Batak, sementara ia memiliki darah Australia dari sang ayah yang merupakan warga negara Australia. Untuk itu, pemain berusia 15 tahun tersebut dipastikan tetap memilih Indonesia. Dengan demikian Matthew masih tetap bergabung dengan timnas Indonesia, kata Sumarji. Orang tuanya juga sangat mendukung terutama ibunya. Jelas ya, ucapnya. Matthew Baker sebenarnya juga telah menunjukkan keseriusannya membela timnas U17 Indonesia. Ia bahkan tak banyak bicara dan hanya mengunggah foto membawa bendera merah putih saat namanya ramai jadi perbincangan publik setelah mendapat panggilan ke timnas U17 Australia.